Shalom kekasih Tuhan, kita berdoa sebelum memulai saat teduh pagi ini. Allah Bapa kami, sumber kebenaran dan hidup, kami kembali lagi menenangkan hati kami dan bersedia untuk mendengar suara Tuhan. Berbicaralah sebab kami mau taat dengan suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kekasih Tuhan, tema renungan kita di pagi ini adalah Akulah pintu. Kata Yesus, akulah pintu. Nah, teksnya terambil dari Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat-ayat ini merupakan kisah tentang penyembuhan orang yang buta sejak lahir, di mana hal itu menimbulkan sebuah tentang siapakah Yesus. Karena itu gambaran tentang pintu digunakan untuk menyatakan siapa dirinya dan untuk menyatakan apa yang dialami setiap orang yang masuk melalui pintu itu. Nah, kekasih Tuhan, ketika Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu, maka ada beberapa hal yang kita dapat bisa melihat dari teks yang barusan kita baca, yaitu Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-9. Pertama, Yesus mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan jaminan keselamatan. Jadi pintu di situ Yesus mau menyatakan bahwa ketika mereka masuk melalui pintu itu, mereka akan mendapat jaminan keselamatan. Nah, Yesus berkata bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. 9 bagian A. Yang dimaksud Yesus di sini adalah bahwa pintu kandang domba. Nah, Bapak Ibu dan kekasih Tuhan, biasanya pada saat itu para gembala membuat kandang itu dari tumpukan batu yang tingginya hampir mencapai 2 meter, dan di atasnya seringkali dipasang duri sehingga terlindung dari serangan binatang buas. Dan kandang itu hanya satu pintu, dan setelah domba-domba itu masuk ke dalam kandang, maka sang gembala itu akan tidur di pintu itu, sehingga baik domba-domba yang keluar maupun ada yang masuk akan diketahui oleh gembala itu. Nah, gambaran dari pintu itu menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 di situ dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan juga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pintu di situ menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jaminan keselamatan hidup yang kekal. Bagian yang kedua yang mau disampaikan, digambarkan oleh Yesus tentang aku adalah pintu, kita melihat di ayat 9 bagian B, di situ dikatakan bahwa ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di sini menggambarkan bahwa pintu itu menunjukkan bahwa dari sisi yang lain, di sisi yang pertama adalah menunjukkan bahwa ada kepastian jaminan keselamatan. Sisi yang lain di sini kita melihat bahwa bagaimana ada pemeliharaan dan ada jaminan Tuhan bagi domba-domba yang di dalamnya. Jaminannya apa? Di situ dikatakan bahwa mereka akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Di sini menunjukkan bahwa bagaimana Yesus yang adalah pintu itu bukan hanya memberi kenyamanan, keamanan, keselamatan bagi mereka, tetapi juga menyediakan semua yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh domba-domba itu. Nah, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-121 ayat 8, di situ Mazmur mengatakan bahwa ia akan menjaga keluar masuk mereka sampai selama-lamanya. Dan diperjelas lagi oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b, Yesus berkata bahwa
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi bukan hanya hidup yang kekal saja, tetapi mereka juga mengalami hidup yang berkelimpahan. Artinya ada jaminan penyediaan pencukupan yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang sudah diselamatkan atau yang percaya kepada Yesus. Jadi kekasih Tuhan, di sini kita dapat melihat bagaimana pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang tersedia bagi orang-orang percaya. Nah, kalau kita melihat dalam konteks kita hari-hari ini, tentu kita menyadari bahwa hidup sekarang adalah hidup yang penuh dengan pergumulan atau dengan tantangan karena di masa pandemi. Kita sulit kemana-mana, tetapi di sini firman Tuhan memberi kita kepastian. Yesus berkata bahwa aku adalah pintu. Artinya Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa bagaimanapun kondisi kita selalu ada jalan keluar, selalu ada kepastian, selalu ada harapan, selalu ada pintu yang Tuhan mau bukakan bagi kita. Karena itu mari kita terus belajar tetap percaya dan terus tinggal di dalam firman-Nya tiap-tiap hari. Dan karena itu kita mau berkomitmen untuk kita taat kepada firman-Nya. Karena dengan kita taat kepada firman-Nya, kita percaya akan ada pintu perkenanan yang Tuhan terus bukakan untuk kita tiap-tiap hari. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu memberi jawaban bagi hidup kami di masa yang sulit ini. Kiranya tiap-tiap hari kami terus melihat tangan Tuhan yang memegang kami dan menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.